Pilpres 2024 memang masih 2 tahun lagi, namun parpol kini sudah mulai bermanuver. Populi Center merilis hasil survei terkait elektabilitas tokoh yang dianggap layak menjadi calon presiden pada 2024. Saudara, pesta demokrasi pemilihan presiden baru akan digelar tahun 2024. Namun sejumlah nama sudah mulai bermunculan untuk menjadi bakal calon presiden. KPU segera menggunakan sistem electronic voting dalam pemilu. Menitik beratkan bagaimana agar perencanaan itu matang sematang-matangnya terlebih dahulu, baru kita melaksanakannya. Di Desa Babakan, Kabupaten Bogor menjadi percontohan pemilihan kepala desa dengan sistem e-voting. Ini adalah alat membaca data di KTP. Pemilih hanya tinggal menempelkan KTP mereka, kemudian alat ini akan memverifikasi apakah pemilih sudah masuk dalam DPT atau belum. Wakil Ketua DPD Faruk Muhammad menilai sistem pemilihan elektronik atau e-voting bisa diterapkan. Tidak ada yang itu uangnya ada tinggal ini, tapi karena masukkan ada kepentingan pribadi ingin menyalahgunakan ini kan jadi berantakan semua. KPU Kota Semarang menyatakan siap melaksanakan usulan tersebut asalkan didukung oleh regulasi dan infrastruktur teknologi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Tim Wanjur yang terhormat, perkenalkan kami dari tim JJ Russo yang akan dibawakan oleh saya Levina sebagai pembicara opening dan closing statement, dan juga rekan saya Julia Srit sebagai pembicara dari pihak pro serta Rolling sebagai pembicara dari pihak kontra. Dalam kesempatan kali ini, kami akan memaparkan konstruksi berpikir kami terkait mosi pemberlakuan e-voting pada pemilu serentak 2024 yang akan kami sampaikan setelah ini. Selamat menyaksikan. Juri yang arif dan bijaksana, sebelum pro dan kontra membangun konstruksi berpikir dari mosi ini, izinkanlah saya untuk terlebih dahulu melatar belakangi adanya mosi perdebatan kita kali ini secara efektif dan komprehensif. Dewan Juri, lingkungan strategis pemerintahan kini menghadapi suatu perubahan yang sangat dinamis, sehingga acap kali pemerintah menghadapi tantangan di mana mekanisme yang mereka jalani tidak lagi relevan dengan kebutuhan real di lapangan, seperti salah satunya adalah terkait pemilihan umum secara konvensional yang masih diimplementasikan di Indonesia. Tantangan tersebut dijawab oleh pemerintah melalui hadirnya wacana pemberlakuan e-voting pada pemilu serentak, yang mana pemberlakuan tersebut menawarkan sebuah prinsip dan juga praktik penyelenggaraan pemerintahan yang tentunya lebih relevan dengan era sekarang. Terlebih apabila kita hadapkan dengan situasi pandemi COVID-19 yang masih belum mampu diprediksi keberakhirannya hingga saat ini, penerapan e-voting ini merupakan suatu langkah inovasi yang dapat ditempuh pemerintah guna menghindari adanya transmisi virus corona di tengah pemilihan umum, di mana seperti yang telah kita ketahui bersama, pemilihan ini bukan hanya akan melibatkan satu atau dua daerah saja, namun kita di sini berbicara skala besar, yang mana untuk mewujudkan suatu pemilu maka diperlukan mobilisasi yang secara besar-besaran pula. Pun sistem pemilihan konvensional memiliki ketidakmaksimalan dan juga dampak negatif yang sangat sulit untuk diminimalisir, sehingga hadirnya e-voting ini diharapkan mampu untuk mengakomodir kesejahteraan masyarakat Indonesia sebagaimana itulah tujuan yang telah digariskan oleh konstitusi negara kita. Pun di sisi lain, kehadiran e-voting dianggap sebagai suatu bentuk pengimplementasian yang lebih sempurna daripada sila keempat Pancasila. Namun tentunya terlepas dari berbagai prospek cerah yang mampu dihadirkan melalui pemberlakuan e-voting, tampaknya masih banyak keraguan yang timbul atas eksistensi e-voting ini, terutama mengingat wacana tersebut digunakan untuk dilaksanakan pada saat pemilu 2024. Keberadaan mereka yang menentang mosi perdebatan kita kali ini bukannya kontra terhadap e-voting itu sendiri, namun ada rasa ketidakoptimisan dan juga kesan keterburu-buruan yang timbul mengingat berbagai aspek, yang salah satunya adalah segi kesiapan, di mana timbul suatu pertanyaan. Apakah waktu 2 tahun cukup untuk menempuh suatu sistem e-voting yang bersifat unprecedented, yang tentunya memiliki potensi trial and error yang tinggi? Yang kemudian menjadi keraguan adalah terkait infrastruktur Indonesia yang saat ini tampaknya masih perlu dibenahi, dan juga biaya pengembangan sistem e-voting, di mana banyak pihak yang menilai bahwa e-voting akan sangat sulit untuk diwujudkan, mengingat negara kita hingga detik ini masih memiliki berbagai sektor yang berusaha bangkit dari keterpurukan akibat COVID-19. Bahkan tak jarang, masyarakat menilai negara seolah-olah seperti mengorbankan kesejahteraan masyarakatnya ketika e-voting ini tetap dipaksakan untuk berjalan pada 2024 nanti. Lantas, apakah e-voting merupakan suatu inovasi yang memang layak untuk diwujudkan pada pemilu 2024 mendatang? Atau perlukah kita untuk mempertahankan sistem konvensional terlebih dahulu dan memberi ruang bagi pemerintah dalam mengembangkan sistem e-voting? Mari kita saksikan mekanisme pro dan kontra setelah ini. Res prospisit, non respisit. Hukum melihat ke depan, bukan ke belakang. Dewan Juri yang terhormat,
Sejatinya pemungutan suara telah menjadi landasan konsep demokrasi sebagai sikap dan perilaku warga negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada NKRI yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam menjamin sistem pemerintahan negara agar terus mampu berproses ke arah yang lebih baik. Seirama dengan hal tersebut, Dewan Juri yang terhormat, keberadaan kami sebagai tim pro di sini bermaksud ingin mempertegas argumentasi perdebatan kita pada kali ini. Yang pertama, wacana pemberlakuan e-voting pada tahun 2024 bukanlah suatu mimpi belaka ketika bahwasanya wacana tersebut sudahlah sangat memenuhi kualifikasi dari apa yang telah diejawantahkan oleh pasal 167 ayat 6 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu, di mana secara jelas negara menggariskan bahwasanya tahapan penyelenggaraan pemilu dimulai paling lambat 20 bulan sebelumnya pengimplementasian daripada pemungutan suara itu sendiri. Menilik waktu yang kita miliki sekarang, tentu e-voting menjadi hal yang logis untuk direalisasikan. Pun di sisi lain, walaupun kami menyadari waktu persiapan e-voting pastinya memiliki perbedaan yang signifikan dengan persiapan pemilu konvensional. Namun kami melihat bahwasanya Indonesia saat ini sudah mampu untuk menggunakan potensi digitalnya. Hal ini dapat kita tilik dari berbagai keberhasilan pemerintah dalam mengembangkan berbagai aplikasi elektronik dalam hal penanganan COVID-19 yang hanya memakan waktu kurang lebih di bawah waktu 20 bulan. Lantas Dewan Juri yang terhormat, untuk apa kita berangkat dari ketidakoptimisan layaknya rekan-rekan kami dari tim kontra? Yang kedua, melihat dari peluang yang ada, maka dengan tidak melupakan latar belakang dari disahkannya UU ITE dengan manifestasi dari pemanfaatan teknologi, informasi, dan transaksi, maka sesungguhnya sistem e-voting sudah sejalan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 UU ITE tentang informasi dan transaksi elektronik. Dengan diundangkannya UU tersebut, mekanisme dari sistem e-voting pun dalam menjamin penyelenggaraan pemilu dengan penggunaan KTP berchip dengan kemampuan membaca data memiliki pijakan yang legal. Dengan kata lain, sistem e-voting dalam pemilu lebih menjamin terdaftarnya penduduk yang memiliki hak untuk memilih, lebih adil dan jujur, dan lebih mempercepat proses perhitungan suara sehingga sesuai dengan pasal 4 dan pasal 5 ayat 1 dan 2 UU ITE nomor 11 tahun 2008. Beranjak dari hal tersebut, UU ITE sejatinya telah membuka peluang seluas-luasnya dalam hal perkembangan teknologi. Dewan Juri, sejatinya sistem pemilu e-voting sudahlah tepat untuk diberlakukan di Indonesia karena tidak hanya dipandang mungkin dari sisi hukum Indonesia, namun juga sangat mungkin jika dilihat dari dalam hukum internasional, yaitu tepatnya manifestasi dalam pasal 25 ICCPR. Sistem e-voting tetap mampu merealisasikan perwujudan dari pasal ini. Hal tersebut dapat dibuktikan dengan penggunaan KTP berchip sebagai mekanisme sistem e-voting. Dengan adanya pemberlakuan e-voting pada pemilu 2024, maka hak referendum tetap dapat dipastikan akan terpenuhi, serta mekanisme untuk menjamin partisipasi warga negara. Yang ketiga, dalam legal issue dari tim kontra yang mengatakan bahwa pemberlakuan e-voting tidaklah sah dalam pemilu dan tidak dikenal sistemnya di Indonesia karena yang seharusnya adalah mencoblos dalam surat suara. Bisa kita nilai Dewan Juri yang terhormat bahwasanya pernyataan tersebut adalah keliru adanya. Hal tersebut dengan yakin kami katakan karena sesungguhnya dari pandangan hukum pun pemberlakuan e-voting sudah diperkenankan dan memiliki kekuatan hukum. Sebagaimana hasil dalam putusan MK nomor 147/PU nomor 7 tahun 2009 dengan jelas dalam putusan tersebut menyatakan bahwa kata mencoblos dalam Undang-Undang Pasal 88 nomor 32 tahun 2004 dapat diartikan pula dengan menggunakan touchscreen atau dalam hal ini disebut dengan e-voting. Artinya, hasil suara yang nantinya akan dikumpulkan melalui metode voting ini adalah legal dan sah di mata hukum. Selain itu, dengan kembali mempertimbangkan keberadaan UU ITE, maka dengan pasal 5 UU ITE sudah dengan jelas menyatakan bahwa suatu informasi elektronik menjadi alat bukti yang sah dan sesuai dengan hukum di Indonesia. Sudah sepatutnya Indonesia bertransformasi dalam sistem pemilihan serentak pada tahun 2024, Dewan Juri yang terhormat, yang pada mulanya hanya mencoblos melalui surat suara beralih secara elektronik. Dengan begitu, hadirlah kualitas pemilu yang tentunya akan lebih mampu untuk mewujudkan penataan suatu sistem ketatanegaraan yang demokratis dan berintegritas demi menjamin
konsistensi, serta pemilihan umum yang jauh lebih efektif dan efisien. Sekian dan terima kasih. Fakta sunt potentiora verbis. Perbuatan atau fakta lebih kuat dari kata-kata. Dewan juri yang terhormat, untuk ketiga kalinya kami tekankan bahwa keberadaan kami di sini sebagai tim kontra bukan berarti kami menolak pengimplementasian e-voting dalam budaya demokrasi di Indonesia. Sebab kami juga berangkat dari keinginan dan cita-cita yang sama dengan tim pro, di mana kami juga menginginkan adanya pemanfaatan teknologi dalam mewujudkan praktek penyelenggaraan pemerintahan yang lebih relevan dalam keadaan masyarakat Indonesia. Namun, Dewan Juri yang terhormat, kami tidak melihat adanya suatu argumentasi yang logis daripada apa yang telah disampaikan oleh tim pro ketika bahwasannya e-voting hendak dilaksanakan pada tahun 2024 mendatang. Dapat dibayangkan, Dewan Juri yang terhormat, di manakah logikanya e-voting tersebut dapat dilaksanakan dalam kurun waktu kurang lebih dari 2 tahun ketika kita sendiri mengetahui saat ini kesiapan Indonesia untuk mewujudkan hal tersebut masih belum memungkinkan. Dewan Juri yang terhormat, kami paham bahwa e-voting di masa depan akan lebih menghemat biaya dalam pelaksanaannya. Namun, tentunya dalam hal ini, kita tidak boleh melupakan ada biaya persiapan yang membutuhkan investasi dalam jumlah yang luar biasa besar. Terutama, kita perlu mengingat bahwa saat ini perekonomian negara masih terseok-seok akibat pandemi COVID-19 yang notabene-nya sudah berjalan selama 2 tahun terakhir. Lantas yang menjadi pertanyaan adalah, bagaimana bisa negara kembali merogoh kocek yang begitu besar untuk mengembangkan sistem e-voting dalam kurun waktu 2 tahun, ketika bahwasannya urusan pandemi yang lebih urgen saja masih belum bisa terlihat ujungnya hingga saat ini. Di sisi lain, Dewan Juri yang terhormat, keberhasilan daripada e-voting memerlukan adanya tumpangan sumber daya listrik dari perusahaan listrik negara atau PLN. Hal ini berarti keberhasilan daripada e-voting sangatlah bergantung terhadap kondisi jaringan listrik saat pelaksanaan dari e-voting tersebut. Namun, apakah infrastruktur Indonesia saat ini sudah mampu untuk menyongsong e-voting tersebut? Tentu, tak salah apabila kami menilai rekan-rekan tim pro seolah-olah memberikan kesan terburu-buru tanpa memikirkan hal ini dengan matang. Marilah kita lihat faktanya, Dewan Juri yang terhormat. Melihat keadaan Indonesia khususnya di daerah-daerah pedalaman yang belum terjamah sumber daya listrik serta sumber daya manusia baik tenaga ahli maupun para pemilih yang belum melek terhadap sistem komputer, maka bukankah hal ini merupakan suatu kendala yang tidak kecil? Yang menjadi unik adalah ketika pembicara ketiga dari tim pro membawakan fakta bahwa keberhasilan dalam penerapan e-voting di negara-negara lain. Namun sayangnya mereka melupakan detail-detail bahwa infrastruktur Indonesia jelas berbeda dengan infrastruktur di negara-negara maju. Bahkan Dewan Juri yang terhormat, negara maju seperti Belanda saja mengalami kendala ketika melaksanakan e-voting yang pada akhirnya menuntun mereka kembali kepada jalur konvensional. Dewan Juri yang terhormat, hal kemudian yang menjadi faktor yang tidak memungkinkan e-voting untuk dilaksanakan pada tahun 2024 adalah dari segi keamanan. Tentu tak salah apabila kami sebagai tim kontra berangkat dari suatu ketidakoptimisan ketika melihat banyaknya kasus kebocoran data dan lemahnya sekuritas internet yang ada di Indonesia. Manik Hapsarah, seorang dosen teknik informatika Fakultas Teknologi Industri UII, mengatakan bahwa apabila e-voting tetap dilaksanakan dalam keadaan yang belum siap dan terburu-buru, maka hal ini mengancam kredibilitas hasil e-voting, di mana berbagai ancaman seperti spoofing, virus, dan denial of service dapat terjadi. Lantas timbul pertanyaan yang sedari tadi tim pro belum mampu menjawab. Apakah hanya dengan berbekal persiapan yang minim seperti status quo saat ini, kita mau mempercayakan keselamatan dan kehidupan sosial, politik, ekonomi, dan hukum kita pada suatu sistem teknologi yang masih belum bisa dipercaya? Sekali lagi kami tekankan, kami sungguh memahami bahwa e-voting merupakan suatu prospek yang cerah untuk masa depan dan sudah sepatutnya
kita sebagai warga negara Indonesia selalu mendukung wacana-wacana pemerintah yang nantinya dapat mengakomodir kesejahteraan dan kemajuan bagi masyarakat pada masa ke depan. Namun sejatinya, pengakomodiran tersebut tidak akan pernah terrealisasikan ketika persiapan yang kita miliki saat ini masih belum memungkinkan dalam berbagai aspek. Oleh karena itu, kami sebagai tim kontra tetap menolak adanya e-voting pada tahun 2024. Sekian dan terima kasih. Dewan Juri yang terhormat, tibalah kami pada ujung perdebatan, di mana kami memutuskan bahwa kami berada dalam posisi kontra terhadap mosi perdebatan kali ini. Kami menilai bahwasanya tidak mungkin untuk e-voting dilaksanakan hanya dalam kurun waktu 2 tahun lagi, dikarenakan faktanya Indonesia masih terbilang jauh dari kata siap, terutama dari segi infrastruktur, biaya, keamanan, dan juga pengembangan dari alat e-voting itu sendiri. Untuk itu, kami menghadirkan suatu solusi, yaitu yang pertama, untuk Indonesia fokus terlebih dahulu dalam membangun infrastruktur dan pengembangan keamanan dan jaringan yang lebih mutakhir serta lebih menyiapkan SDM yang ada. Yang kedua, dalam hal menyongsong hal tersebut diperlukanlah suatu adanya payung hukum terkait e-voting pemilu. Dan yang ketiga, untuk menghindari transmisi COVID-19, negara tidak perlu lagi untuk melakukan aksi yang berlebih, namun cukup dengan menekankan dari segi protokol kesehatan saja, mengingat di kemudian hari akan lebih banyak orang mendapatkan herd immunity yang lebih baik, dan juga COVID tentunya tidak akan lagi memerlukan penanganan yang lebih eksesif layaknya situasi sekarang saat ini. Sekian dan terima kasih.